Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan materi kita atau pembahasan kita mengenai metode eksperimen. Nah, metode ini merupakan bagian yang cukup penting ya dari sebuah penelitian. Nah, kalau kita berbicara mengenai metode penelitian, tentu saja hal ini adalah cakupannya luas, bergantung pada bidang ilmu yang mengcovernya. Ketika mungkin kita bidang humaniora atau bidang sosial atau pendidikan, nah itu ada sedikit berbeda dengan ilmu teknik informatika, sistem informasi maupun ilmu komputer. Nah, di situ ada masing-masing memiliki ciri khas ya, masing-masing memiliki core untuk setiap bidang ilmu tersebut. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan metode penelitian? Nah, di sini merupakan langkah-langkah atau tahapan perencanaan dengan bantuan beberapa metode, teknik, alat, atau tools, dan dokumentasi dengan tujuan untuk membantu peneliti dalam meminimalkan risiko kegagalan dan menekankan pada proses atau sasaran penelitian di bidang. Nah, ini computer science, information system, kemudian information technology. Jadi teknik ya, jadi teknik alat yang digunakan atau cara ya yang nantinya bisa mempercepat tersampaikannya tujuan tersebut, mempercepat dicapainya suatu goal dalam proses penelitian itu. Nah, ada beberapa kajian yang dilakukan dan itu bergantung dari bidang ilmunya. Sebelumnya kita membahas dulu mengenai research area coverage, jadi cakupan dari penelitian itu sendiri di bidang computer science, sistem informasi, dan teknologi informasi. Nah, kita lihat dulu untuk dari segi teori. Maksudnya di sini adalah teori yang berelevansi atau berhubungan dengan ilmu-ilmu yang sudah disebutkan tadi, yaitu ilmu komputer, teknik informasi, teknologi informasi, dan sistem informasi. Apa yang dimaksudkan teori dalam hal ini? Merupakan pendekatan yang berdasarkan pada ilmu matematika. Nah, untuk mendapatkan suatu teori yang valid perlu dilalui proses-proses pendefinisian, pembuatan teorema, pembuktian, penginterpretasian hasil. Nah, ini merupakan hal-hal yang dicakup dalam bidang TI, SI dengan Ilkom. Harus ada teori yang menunjang, karena ini penting banget dalam bidang yang disebutkan seperti tadi untuk mengetahui bagaimana kemampuan atau kinerja komputer itu supaya lebih bagus. Nah, tentu saja harus didukung dengan teori yang relevan ya. Tidak mungkin tanpa adanya suatu teori, dan teori tersebut landasannya ada pada ilmu matematika. Nah, makanya ketika misalkan di antara kita kemudian mengambil ilmu komputer ataukah misalkan berkaitan dengan sistem informasi maupun teknologi informasi, kemudian menghindari yang namanya ilmu matematika, nah itu tidak mungkin ya, karena dasarnya itu adalah ilmu matematika. Meskipun mungkin tingkat pendalaman kita terhadap ilmu matematika itu masing-masing berbeda. Tingkat pendalaman yang dilakukan oleh anak matematika sendiri sebagai ilmu murni itu berbeda dengan kita sebagai teknologi informasi ya, atau sistem
informasi atau ilmu komputer. Nah, itu ada perbedaan, dan itu yang harus kita pahami, bahwa teorinya itu memang matematika, jadi otomatis kita sudah harus menyiapkan kesiapan, ya, entah itu dari soft skill maupun hard skill kita untuk memahami segala teori yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah abstraksi atau pemodelan, merupakan pendekatan yang berlandaskan pada metode perancangan atau eksperimen, ya, dalam melakukan investigasi terhadap suatu fenomena atau kejadian atau kasus, ya, yang berkaitan dengan apa yang mau diteliti, hingga dihasilkan suatu model, formula, prediksi, metode, atau prototipe. Perlu dilakukan proses-proses. Nah, proses apa itu? Pembentukan hipotesis, kerangka teoritis, atau model teoritis, ya. Pembuatan suatu model, formula, prediksi, metode, atau prototipe, perancangan eksperimen, pengujian dan pengumpulan data, ya, serta analisis hasil. Nah, ini yang penting yang kita lakukan dalam sebuah metode penelitian, ya, meskipun mungkin mata kuliah kita di sini namanya metode penelitian, tapi sebenarnya yang kita kupas itu adalah metodologi penelitian, semua ilmu yang berkaitan dengan ilmu untuk meneliti, ya, jadi bukan sekadar tekniknya doang, tapi semua ilmu pendukungnya. Nah, untuk memahami bagaimana pemodelan atau abstraksi di sini, jadi itu tadi kita perlu melakukan satu hipotesis. Jadi ada hipotesisnya, ada asumsi-asumsi atau dugaan-dugaan yang kita bangun pada tahapan awal, ya. Misalkan dipahami bahwa dengan menggunakan misalkan metode ini, metode A, maka akurasi atau performansinya itu sekitar 96%, ya. Kemudian kerangka teoritis di sini berkaitan dengan teori, ya. Apakah teori tersebut itu bersumber dari buku ataukah bersumber dari literatur publikasi berupa proceeding ataukah jurnal. Nah, itu yang kemudian perlu mendukung dari penelitian yang kita lakukan. Karena dalam hal ini kita perlu mengacu kepada referensi-referensi terkait. Kemudian baru dilakukan pembuatan suatu model, ya, ataukah berdasarkan rumusnya. Nah, ingat ada formula. Formula ini yang mengarahkan bagaimana inputan tersebut diproses. Nah, kemudian kalau dia berupa prediksi, nah berarti di situ sudah merupakan kesimpulan yang diambil dari formula atau metode yang digunakan, ya. Kemudian metodenya atau prototipenya, nah prototipe atau model yang kemudian nanti akan dihasilkan dari proses penelitian tersebut. Kemudian ada proses perancangan eksperimen. Jadi dirancang gimana eksperimennya. Kalau misalkan di sini ada perancangan perangkat lunak, ada perancangan perangkat keras, ya. Nah, itu semuanya harus dirincikan. Perangkat lunak itu berkaitan dengan perancangan yang seperti apa, ya. Apakah itu berkaitan dengan model yang digunakan, terus nanti variabel apa yang kita libatkan pada eksperimen tersebut. Nah, itu sudah harus ada gambaran, ya, ketika kita menjelaskan di bab 3 pada bagian pemodelannya. Jadi kita jangan mengambang ketika membahas dari bab 3 ini. Karena ketika kita membahas bab 3 ini, itu pada dasarnya sudah berkaitan dengan perkara teknis yang akan kita kerjakan. Nah, perkara teknis itu artinya langkah-langkah teknis, ya. Kita tidak terlalu banyak berteori lagi. Meskipun sebenarnya kalau ada rumus yang kita angkat, itu bukan hanya sekadar teori, tapi apa yang akan dikerjakan secara teknis dengan menggunakan teori tersebut. Artinya
rumus tersebut itu digunakan untuk memasukkan ya variabel-variabel yang kemudian berkaitan dengan penelitian yang kita kaji. Kemudian pengujian dan pengumpulan data. Nah, ini yang penting, bahwa pengujian apa yang dilakukan untuk memvalidasi data-data yang ada. Datanya terkumpul, data itu diperoleh dari mana, apakah data primer ataukah data sekunder. Kemudian nanti pengumpulannya misalkan melalui proses wawancara kah, ataukah misalkan proses angket, pembagian angket, ataukah misalkan kita melakukan pengujian berdasarkan data mining ya, sejumlah data, kemudian kita ambil ada data training, ada data testing. Nah, setelah itu kita simpulkan performasi dari sistem itu seperti apa dengan cara memasukkan ya, menggunakan formula tadi dengan mengolah data yang sudah tersedia, baik pada data training maupun data testingnya. Nah, sehingga kita bisa melihat validasi kecocokannya antara kemampuan sistem dalam melakukan pengenalan ataukah dalam memprediksi. Nah, kita bandingkan dengan dari sumber atau ahlinya sendiri atau pakarnya. Nah, kemudian hasilnya itu kita analisis ya. Hasilnya jangan ditampilkan begitu saja dalam bentuk angka-angka atau tabel-tabel atau grafik. Nah, tetap harus ada proses analisisnya. Kenapa datanya misalkan terjadi kenaikan yang melonjak ya. Kemudian kenapa terjadi penurunan? Kenapa datanya datar-datar saja? Kenapa datanya itu errornya memiliki error yang tinggi dan seterusnya. Nah, ini yang perlu dianalisis dalam metode penelitian. Kemudian produk atau sistem. Nah, ini merupakan pendekatan penelitian guna menghasilkan suatu produk, sistem, tools atau device baik hardware maupun software. Tahapan yang perlu dilakukan guna upaya pengatasan masalah. Untuk mengatasi masalah ya, meliputi perencanaan, perancangan, pembangunan, pengujian, penerapan, dan evaluasi. Nah, ini artinya produk ini merupakan suatu output ya. Produk atau sistem merupakan output dari proses apa? Dari proses perencanaan tadi ya, perancangan, pembangunan, pengujian, penerapan, dan evaluasi. Dan setiap bagian ini harus kita jelaskan secara detail pada bagian pembahasan ya, pembahasan pada bab 3 kita, pada bagian metode penelitian. Jadi jangan berbicara teori lagi. Perencanaan adalah upaya untuk menentukan variabel-variabel penelitian dan seterusnya dan seterusnya. Perancangan adalah bukan seperti itu lagi ya. Jadi kita nggak mendefinisikan apa itu perancangan, apa itu perencanaan, perancangan, pembangunan dan seterusnya. Akan tapi dalam hal ini kita sudah mengarah perencanaan itu apa yang dilakukan pada konten penelitian ini. Jadi bukan berbicara definisi, bukan berbicara teori lagi, tapi sudah langsung perencanaan yang kita lakukan seperti ini. Perancangan perangkat keras misalkan, perangkat lunak, apa yang bagian-bagian apa yang dikerjakan pada setiap bagian tersebut, perancangan perangkat lunaknya apa, perangkat kerasnya apa. Nah, sehingga di situ kan tergambar betul apa yang kita kerjakan. Tidak mengambang, tidak berdefinisi lagi apa ya yang dikerjakan ini. Kok antara judul yang A, judul B ini sama saja, antara perencanaannya sama, mengambil data, terus ini dan seterusnya. Kalau memang kita katakan mengambil data apa yang diambil, sumbernya dari mana. Nah, itu perlu identifikasi yang jelas, atribut yang digunakan di situ itu apa. Nah, itu ya. Jadi jangan berbicara yang mengambang. Kemudian pembangunan, kita misalkan membangun sistem ini menggunakan pada misalkan ya, pada sistem operasi apa ya. Kemudian
pengujiannya itu kita menggunakan pengujian apa? Pengujian perangkat lunak, nah terus pengujian performansi, ataukah pengujian kepuasan pengguna atau kepuasan pelanggan dengan membagikannya angket ya, dan seterusnya, atau menggunakan penghitungan statistik. Nah, itu semuanya terdefinisi dalam artian bukan ini adalah ini, tapi teridentifikasi tahapan-tahapan yang kita kerjakan itu secara jelas. Kemudian penerapan. Nah, kalau diterapkan, misalkan kita membuat aplikasi atau sistem informasi, diterapkan di mana? Nah, terus pada pengujian tadi itu kita menyebarkan kuesioner. Apakah memang pada penerapan ini nanti setelah kita terapkan, kita minta pendapat ya dari penggunanya. Apakah penggunanya itu aktor pengguna halayak secara umum, ataukah aktor yang kemudian berperan sebagai admin ya pada sistem tersebut. Nah, itu yang kemudian kita minta, apakah mudah ya sistem informasinya itu atau kontennya itu masuk dari sistem yang dibuat ini, di mana kekurangannya, dan seterusnya. Nah, di situ ada proses tindak lanjut berupa evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan dari sistem atau aplikasi tersebut. Jadi tidak hanya ya sudah diterapkan selesai. Nah, nggak bisa, harus ada uji kelayakannya. Kalaupun misalkan kalian membuat satu sistem, uji kelayakannya itu paling mungkin 1 bulan, ya tetap harus ada evaluasi yang dilakukan supaya kita tidak memberikan kesimpulan yang mengambang, misalkan sistem informasi yang dibuat atau aplikasi yang dibuat itu sudah layak untuk diimplementasikan, kemudian mudah dalam fitur-fiturnya, ataukah misalkan memudahkan bagi penggunanya. Nah, kita nggak boleh menyimpulkan seperti itu sebelum ada bukti yang terukur. Nah, pembuktian yang terukur itu adalah berupa kuesioner yang kita bagikan kepada penggunanya. Nah, kalau sekadar misalkan ini sudah misalkan ya sistem informasi ini ataukah aplikasi ini sudah bisa untuk digunakan dari sisi ya perancangan perangkat lunaknya, tidak ada lagi error ya, kemudian dari sisi misalkan pengujian black box-nya ya, ataukah white box-nya tidak ada lagi prosedur atau logika yang salah. Kemudian kalau dari segi pengujian black box-nya itu semua tombolnya itu ataukah menu-menunya itu sudah diuji valid dengan keinginan dari penggunanya sendiri atau sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian berikutnya adalah uji performansi. Nah, kalau misalkan kinerjanya ini bagus, nah kinerjanya diuji dianggap kelayakan karena misalkan akurasinya dan kecepatannya itu cukup tinggi misalkan. Nah, sehingga dikatakan layak. Itu layak dari segi secara internal dari desain sistem informasi atau aplikasi atau produk tersebut. Tapi mengenai penerapannya, apakah kemudian kelayakan diterapkannya itu, nah itu lagi-lagi persoalannya. Itu membutuhkan satu pengujian lagi untuk itu, pengujian lanjut dari apa yang sudah kita kerjakan pada proses desain atau perancangannya. Itu ya, jadi harus bisa dibedakan. Nah, kesimpulan yang kita ambil pun harus mengakomodasi sesuai dengan tahapannya. Kalau pada tahapannya kita hanya sampai pada pengujian black box, white box, kemudian performansi. Nah, kita nggak boleh menyimpulkan bahwa kemudian layak untuk diimplementasikan karena seperti ini. Nah, kalaupun kita katakan layak dari segi itu tadi ya, bahwa tidak ada lagi prosedur yang salah, kemudian sesuai yang diharapkan, tombol-tombolnya, menunya. Nah, terus juga dari sisi performansinya itu cukup bagus. Nah, itu. Nah, tapi kalau berbicara penerapan kan kita tidak hanya berbicara skop peneliti atau pengembang itu sendiri dengan
sistem informasi tersebut, tapi sudah berbicara sistem informasi atau software ini ya, atau hardware ini ke masyarakat, ke penggunanya secara umum. Nah, ini yang menjadi sasaran goalnya. Nah, sehingga nanti evaluasi yang dilakukan pun itu tidak bisa hanya dalam skop perangkat lunak maupun dalam skop perangkat keras saja, tapi berkembang bagaimana tingkat kepuasan mereka nanti ya. Oke, kita kembali tadi ke sini ya. Nah, di sini kalau berkaitan dengan ilmu komputer, nah di sini ada beberapa subbidang ya. Misalkan bidang kajian teknologi informasi. Nah, teknologi informasi itu ada beberapa lagi. Nah, di sini untuk subbidangnya, di sini ada algoritma dan struktur data. Nah, teori yang mendukung, kemudian abstraksi atau pemodelannya, kemudian produk atau sistem atau output akhirnya. Nah, kita lihat teori komputabilitas ya, teori komputasi ya, kemudian teori komputasi kompleks yang lebih kompleks ya, pokoknya macam-macam lah, sudah masuk semua di situ teori komputasi. Kemudian komputasi paralel, teori graf, ini berkaitan mungkin dengan tahapan-tahapan ya dalam algoritma pengenalan satu atribut-atribut dari data itu. Kemudian kriptografi berkaitan dengan keamanan data, algoritma dan teori probabilistik. Ini semuanya ilmu matematik ya. Kemudian pemodelannya itu algoritma paralel dan terdistribusi. Kemudian algoritma efisien dan optimal. Nah, ini maksudnya yang algoritma yang kemudian nanti yang efisien dan optimal digunakan pada implementasinya itu ya, sehingga teori-teori ini kemudian berkaitan ya dengan teknik yang kita gunakan, karena nanti dia sudah melakukan pemilahan ya. Nah, ini efisien, ini tidak efisien, akurasinya segini, kecepatan komputasinya segini. Nah, setelah itu lahirlah program aplikasi. Nah, sama dengan yang kalian gunakan. Biasa kan kita menggunakan aplikasi, wah ini ribet banget, gimana? Ini enak banget menggunakannya, nggak lambat loading dan seterusnya. Nah, itu sudah dalam bentuk output yang kita terima, dan output tersebut itu sudah melalui proses yang ini tadi ya, tahapan-tahapan mulai dari teori, mulai dari hingga abstraksi, pemodelan, dan menjadi output. Berikutnya adalah subbidang bahasa pemrograman. Di situ teorinya bahasa formal dan automata ya. Jadi bahasa tingkat tinggi dengan bahasa logika ya. Kemudian Turing mesin. Nah, di sini ada mesin Turing. Kemudian ada BNF, ada metode parsing, compiling, interpretation. Jadi bagaimana proses membinarisasi dari bahasa mesin ke bahasa tingkat tinggi, bahasa manusia, atau dari bahasa manusia ke bahasa tingkat tinggi. Ada proses kompilasi, ada proses interpretasi. Nah, sehingga nanti itu dibuat satu bahasa pemrograman. Ya, dalam hal ini contohnya Basic, Pascal, C, Java, ya, Python, R, dan seterusnya. Nah, itu kan sudah banyak pengembangan-pengembangan ya, yang sebenarnya itu adalah merupakan bahasa pemrograman yang memudahkan nanti dalam proses penggunaan ya, pemrograman itu sendiri dengan suatu bahasa. Kemudian kalau dia dalam bentuk formal semantik, di sini ada translator, compilator, interpreter. Nah, kita bisa lihat juga beberapa ya, misalkan proses penerjemahan misalkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, atau sebaliknya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Bahkan dia cukup mendengarkan berdasarkan voice recognition
dia sudah menuliskan dalam mentranslasikan atau mengubahnya dalam bentuk teks, ataukah dari teks kemudian diubah menjadi suara ya. Nah, itu menggunakan bahasa-bahasa pemrograman yang nantinya itu memudahkan bagi mesin maupun manusianya untuk saling berkomunikasi. Nah, sehingga ketika ada data yang mau diubah ya dari satu bentuk bahasa ke bahasa yang lain, itu cepat prosesnya. Jadi dalam hal ini terjadi kerjasama antara mesin dengan manusianya. Kemudian berikutnya adalah arsitektur. Nah, arsitektur di sini aljabar Boole ya, ada teori coding. Ya, teori coding itu kan banyak ya, bergantung dari bahasa pemrograman yang digunakan. Kemudian teori switching. Nah, switching arsitektur misalkan antara layer 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu ketika dia melakukan komunikasi, nah berarti harus ada kunci-kunci atau kode-kode yang masing-masing digunakan supaya dia bisa terkoneksi satu sama lain. Teori finite state machine. Nah, ini teori-teori tahapan-tahapan pengerjaan secara mesin ya, sehingga memudahkan konfigurasi dilakukan dalam arsitektur itu. Di sini arsitektur Newman, hardware reliability ya, keandalan perangkat keras finite state machine ya. Kalau yang ini terus model circuit data path struktur kontrol. Nah, ini. Nah, kemudian di sini berupa hardware superkomputer mesin Von Neumann. Jadi intinya arsitektur ini berkaitan nanti dengan output berupa hardware ya. Jadi pada bagian arsitektur ini betul-betul dilihat mana yang lebih efisien, bagaimana memorinya, bagaimana port-port input outputnya. Nah, sehingga nanti data itu bisa lebih tinggi ya. Nah, ini misalkan kalau Intel Core i7, nah itu berbeda dengan Core i5 dari kecepatannya. Berarti dari arsitekturnya juga itu mempengaruhi, karena ada bagian-bagian tertentu yang kemudian bergantung dari cache memory yang dimiliki, dan cache memory itulah yang mempercepat prosesnya. Dan arsitektur dengan cache memory yang lebih kompleks dengan yang sederhana pasti beda. Yang lebih kompleks itu kecepatannya tinggi, sementara yang lebih sederhana kecepatannya rendah. Nah, itulah yang dibahas di sini. Kemudian sistem CAD dan simulasi logika. Nah, di sini untuk yang 3 dimensi ya, dan simulasi logikanya itu gimana, jadi dibuatkan simulasinya lah. Kemudian sistem operasi dan jaringan. Nah, kita kebanyakan di sini ya teori konkurensi, teori scheduling, kemudian teori manajemen memori. Nah, ini manajemen memori, job scheduling, kemudian itu berkaitan dengan produk NOS. Dalam hal ini apakah itu Windows, Unix, Macintosh dan seterusnya, Apple ya. Kemudian teori scheduling, model komputer terdistribusi. Jadi misalkan kita mengambil beberapa sumber data dari beberapa tempat ya. Nah, berarti itu harus dilakukan rendering, misalkan data tersebut diambil dari beberapa tempat. Nah, otomatis setelah dilakukan proses penyatuan dari semua tempat tersebut, data tersebut diambil. Nah, itu membutuhkan namanya integrasi data ya, dari data terdistribusi. Nah, di sini outputnya berupa file system, FAT, NTFS dan sebagainya. Kemudian ada networking. Nah, protokol, naming dan seterusnya, penamaan protokol-protokolnya juga antara yang satu dengan yang lainnya ya dalam jaringan. Nah, di sini library untuk utilities, editor, formatter, link, emulator dan lain sebagainya. Nah, ini sistem operasi dan jaringan. Kadang ya mana ya, kalau di Panegara itu kadang
banyak yang mengambil konsentrasi jaringan, tapi pada tugas akhirnya itu tidak terlalu banyak yang mengambil sesuai dengan alirannya, sesuai dengan kanalnya dari sistem operasi dan jaringan tersebut. Nah, kenapa demikian? Nah, berarti ada yang kurang tersosialisasikan dengan baik, ataukah dengan secara dekat mudah dipahami oleh mahasiswa untuk diangkat objek apa yang bisa dikerjakan, ya. Nah, misalkan bagaimana jaringan di satu instansi tertentu, ya mungkin banyak faktor juga, artinya kan instansi tersebut itu susah mengeluarkan rahasia jaringannya seperti apa. Nah, sehingga untuk meneliti di kantor tersebut itu nggak ada izin, ya, jadinya mentok lagi, kita nggak bisa mengambil data seperti itu. Buntut-buntutnya anak jaringan ini larinya ke sistem cerdas. Nah, ini kan jadi momok juga. Nah, berarti memang kalian harus banyak membaca referensi yang berkaitan dengan jaringan, ya, supaya bisa ini, misalkan gimana menjaga keamanan jaringan dari satu server misalkan, ya, bagaimana caranya supaya ada pengamanan berlapisnya, security datanya seperti apa. Nah, berikutnya adalah software engineering. Nah, teori apa yang berkaitan dengan itu? Teori reliability, keandalan, program verification and proof, ya, kemudian temporal logic. Nah, ini gambarannya secara umum. Nah, di sinilah ada beberapa metode, ya. Di sini ada metode spesifikasi, kemudian metode otomasi pengembangan program, kemudian metode pengembangan software. Nah, di sini outputnya bahasa spesifikasi, kemudian tool untuk pengembangan software, ya. Jadi tool-tool yang digunakan untuk pengembangan software, misalkan rational rules untuk ininya, ya, pembuatan dari perancangan. UML bisa dilakukan di situ, atau project-project itu memudahkan visualisasinya. Berikutnya ada database and retrieval information system. Nah, ini hubungan aljabar dan kalkulus, teori dependensi, teori konkurensi, performa analisis, ya, sorting dan searching, statistical inference, ya, ini teori-teori pendukungnya. Kemudian modelnya, model basis data, relasinya itu gimana, hierarkinya, networknya, kemudian skema basis data, file representation for retrieval, kemudian outputnya adalah sistem manajemen basis data, ya, Oracle dan seterusnya. Jadi hypertext system. Jadi ada sistem manajemen basis datanya itu kita tinjau. Nah, bisa juga seperti ini. Yang kebanyakan mahasiswa ambil, ya, membuat aplikasi aja, kemudian basis datanya gimana, itu nggak terlalu dikupas. Padahal harusnya di sini kalau misalkan kita mengambil, ya, tentang database, sistem informasi, sistem informasi, yaitu dikupas tuntas betul, diperbaiki ada berapa, jadi dikupas, misalkan data apa yang diperlukan di sini, bagaimana cara perancangannya, sehingga misalkan, ya, pada saat kita memanggil data itu dia akan mengurut dari data tertinggi ke data yang terendah, atau ininya berdasarkan angkanya, atau berdasarkan urutan ascending descending dan seterusnya. Ini contoh saja, ya, dari beberapa atribut yang ada. Nah, itu yang harusnya muncul, ya, dari tugas-tugas akhir tersebut. Berikutnya artificial intelligence and robotic. Di sini ada teori logika, semantik dan synthetic model untuk natural language, ya, conceptual dependency, kinematics, dan dynamic of robot motion. Nah, ini senyumnya robot menandakan apa. Jadi itu bisa dilihat, ya, dikembangkan. Kemudian di sini apa yang berkaitan dengan AI dan robotik, knowledge representation, metode pencarian heuristik, ya, metode reasoning dan learning. Nah, ini
berkaitan dengan sistem machine learning ya. Di sini logic program prolog, list, kemudian neural network, jaringan saraf, sistem pakar, ECI, intelligent tutoring, sistem dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa ya. Misalkan kalau orang mau membuat simulasi bagaimana mengendarai mobil, nah bagaimana mengendarai pesawat misalkan, nah kita kan bisa menggunakan sistem robot ya dalam proses pelatihan tersebut. Nah, disinilah ilmu-ilmu ini kemudian diimplementasikan. Kemudian grafik, teori grafik dan warna, geometri 2 dimensi atau lebih, teori chaos, model untuk virtual reality, algoritma komputer grafik, metode komputer grafik, jadi tentang grafik ya. Jadi istilahnya itu gimana ada beberapa yang dilakukan virtual reality ini memudahkan visualisasi ya tentang apa yang bisa dilakukan, misalnya mengenai penanganan kebakaran, penanganan banjir, penanganan musibah kecelakaan, gempa. Nah, itu bisa kita buat dalam bentuk simulasi ya, simulasi yang tentu saja diandalkan kepada sistem grafisnya, visualisasi sistemnya, ataukah di sini dalam bentuk satu kejadian ya, ada kerusakan tulang belakang. Nah, jadi ada image enhancement system, jadi bagaimana dibuat dalam bentuk 3 dimensi, kemudian bisa dilihat pada bagian ini secara spesifik, membantu dokternya. Human computer interaction, ini analisis resiko ya, kemudian kognitif psikologi. Nah, ini biasa digunakan misalkan pada pengenalan pola, kita melihat mana pola ini ada sedikit gila, depresi, stres, ataukah pura-pura ya. Nah, itu kemudian ini semuanya ya, ini tadi kalau untuk analisis resiko itu berkaitan dengan simulasi penerbangan. Kemudian usability engineering, nah ini beberapa teknik-teknik yang digunakannya dalam arsitektur, kemudian dalam istilahnya 3 dimensi psikologi bisa dilihat. Kemudian ilmu komputasi, number teori, jadi teori numerik, kemudian binary representation, teori kuantum. Nah, di situ ya, discrete approximate. Nah, itu ada beberapa transformasi Fourier, Poisson solver, backward error propagation, finite element. Nah, library dan paket untuk tool penelitian, CEM, matematik, Maple, Reduce ya. Nah, jadi ada beberapa yang kemudian digunakan berkaitan dengan ilmu komputasi, dan kebanyakannya semuanya itu sudah diterapkan. Misalkan dalam dunia e-commerce ya, e-commerce ketika orang mau berbelanja, nah sistem itu akan melihat, atau aplikasi yang kita gunakan itu akan melihat kesukaan dari pengguna ini ya, pengguna ini, akun ini apa ya kesukaannya. Nah, dari kesukaan kita itu dia bisa pelajari. Nah, sehingga nanti ketika kita melakukan pencarian barang ya, kita tampilkan, dia akan menampilkan sesuai dengan apa yang sering kita akses, apa yang sering kita akses, beli, atau apa yang sering kita cari ya, dia akan menampilkannya secara otomatis. Dan antara saya dengan orang lain itu berbeda yang dia tampilkan, jadi bergantung dari apa yang kita akses. Nah, itulah sistem ilmu komputasi yang kemudian sudah digunakan ya di sini. Kemudian organization informatik, di sini organizational science, decision science, organizational dynamic. Kemudian mode dan simulasi yang berhubungan dengan informasi dalam pengorganisasian. Apa itu manajemen informasi sistem, sistem informasi manajemen, kemudian decision support system, sistem pengambilan keputusan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan satu organisasi yang kemudian dikelola ya, di manajemen. Nah, itu membutuhkan pengambilan keputusan ya, tata kelola sistem yang bagus,
gimana misalkan kita membangun e-government di tengah masyarakat, gimana e-government itu kemudian bisa dikenal luas oleh masyarakat. Nah, bagaimana ceritanya bahwa masyarakat itu menilai, nah ini apa ya, layak untuk dioperasikan ataukah tidak, tidak terjadi korupsi dengan menggunakan aplikasi ini ataukah tidak. Nah, itu di sini bidangnya. Berikutnya bioinformatik. Nah, di sini harus ada teori komputasi, ilmu biologi dengan ilmu kedokteran. Di sini misalkan model komputasi DNA atau kimia, prototipe retina dari silikon, model basis data genom manusia. Nah, outputnya itu jadi ada perangkat penyimpanan data organik ya, kemudian basis data gen dari manusia, kemudian perangkat analisis struktur enzim untuk kesehatan. Nah, biasanya ini digunakan untuk melihat mendeteksi ya, jadi membantu pakar dalam bidang kesehatan menentukan apakah orang ini cocok mendapatkan terapi yang seperti ini, prognosisnya itu dia akan sembuh. Nah, kalau misalkan tidak cocok ya jangan dikasih, karena jangan sampai mempercepat istilahnya kambuh penyakitnya ataukah kematiannya ya, meskipun kematian itu adalah rahasia Allah ya. Nah kan, tapi dari segi keilmuan, kedokteran dan informatika, nah manusia di sini memiliki kesempatan ya untuk melihat mana yang terbaik dilakukan oleh atau dalam satu pengobatan. Oke. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.